Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul 47 Ronin. Film ini dirilis pada tahun 2013. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di zaman feodal Jepang, pulau yang diliputi misteri dan terlarang untuk orang asing. Pulau misteri yang merupakan rumah bagi para penyihir dan iblis. Sebuah bangsa dari berbagai provinsi bermusuhan yang tuannya diperintah oleh shogun, perdamaian dijaga oleh para samurai. Jika gagal menjaga tuannya, maka akan menanggung rasa malu seluruh rakyat Jepang dan menjadi ronin, yaitu samurai tanpa tuan. Kisah diawali seorang anak laki-laki yang tidak diketahui dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa sampai ke provinsi Ako. Banyak yang percaya ia dibesarkan oleh Tengu, yaitu iblis hutan yang telah mengajari dan melatih seni membunuh. Ia ditemukan di pinggir sungai dan hendak dibunuh oleh samurai yang bernama Oishi, tetapi dicegah oleh Lord Asano, yaitu penguasa provinsi Ako. Anak laki-laki itu dibawa oleh Asano ke istananya. Asano dan anaknya yang bernama Mika melihatnya ada hal yang berbeda dari dirinya. Asano mengizinkan anak itu tinggal bersama mereka, walaupun bertentangan dengan nasihat para samurainya. Anak laki-laki itu bernama Kai. Samurai percaya kehadirannya akan membawakan malapetaka di tanah mereka. Kini Kai telah tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari ia disuruh mengecek jejak monster. Ia menginformasikan kepada samurai bahwa monster itu ada di atas bukit dan akan turun untuk memangsa lagi. Mereka lebih baik memasang perangkap dan menunggunya di tempat saat ini berada. Monster itu pun keluar dari persembunyiannya dan menyerang para samurai. Lord Asano terjatuh dari kudanya karena hampir terkena sabetan dari ekor monster. Para samurai dan Kai mengejarnya. Monster ditembaki dengan anak panah, tetapi tidak ada pengaruh apa-apa. Monster tetap berlari, malah para samurai terkena sabetan dari ekornya. Monster masuk ke dalam hutan, seorang samurai mengejarnya tetapi ia terjatuh. Monster lalu melihatnya hendak menyeruduk. Kai melihat pedang di depannya dan langsung menusukkan ke monster tersebut. Monster itu pun tersungkur lalu mati. Kai mencabut pedang dari leher monster tersebut dan memberikan kepada seorang samurai yang bernama Yasuno. Lalu datang Lord Asano dan samurai yang lainnya. Asano memuji Yasuno sebagai pembunuh monster. Ako berhutang budi kepada Yasuno dan mereka dapat menyambut shogun tanpa rasa takut. Kai melihat seekor rubah keluar dari dalam semak. Rubah itu pun berlari menjauh. Di tempat lainnya, provinsi Nagato yang dipimpin oleh Lord Kira sedang bertanya kepada seorang wanita, apakah Asano sudah mati? Yang ternyata wanita itu adalah siluman rubah yang dilihat oleh Kai di dalam hutan. Asano dan para samurai sampai di istana. Mika sangat mengkhawatirkan ayahnya. Asano memberitahukan Mika bahwa Yasuno yang telah membunuh monster tersebut. Asano bertanya kepada Mika apakah semuanya sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan shogun dan para pemimpin ke Ako. Di sore hari yang gelap dan hujan, Mika mendatangi Kai yang tempat tinggalnya di tengah hutan untuk melihat kondisi dari Kai yang katanya terluka. Mika mencoba mengkompres luka di punggung Kai. Ia bilang kepada Kai bahwa ia melihat di mata Yasuno merasa malu ketika ia tiba di istana. Meskipun Kai membantunya, para samurai tetap membencinya. Even when you try to help them, they hate you. Mika mencintai Kai, begitupun sebaliknya, tetapi Kai sadar diri, tempat mereka berdua berbeda. Shogun Tokugawa, penguasa provinsi dan seluruh Jepang, sudah sampai di tanah Ako. Mereka disambut oleh seluruh orang di istana. Lord Asano memberikan penghormatan kepada Shogun Tokugawa. Mereka datang karena besoknya akan ada turnamen adu pedang antar samurai tingkat provinsi. Dari kejauhan Kai melihat wanita yang matanya sama dengan mata rubah yang ia temui di hutan. Kai merasakan ada hal gaib di dalam diri wanita itu. Lalu Kai mengunjungi rumah Oishi, yaitu ketua samurai di Ako. Ia bilang bertemu rubah di hutan saat perburuan, yang ternyata adalah rubah siluman. Kai yakin telah melihat makhluk yang sama hadir di malam ini di antara para selir dalam wujud manusia. Tetapi Oishi tidak mempercayainya, malah bilang hanya kalangan iblis yang bisa melihat penyamaran penyihir. Keesokan harinya turnamen pun dimulai. Sebagai lawan telah hadir Kira Yoshinaka, yaitu penguasa Nagato Provinsi Utara. Acara pun dimulai dengan tarian topeng. Yasuno sebagai petarung dari Ako didatangi seekor rubah. Petarung dari Nagato sudah bersiap di dalam arena. Sementara petarung dari Ako belum kelihatan.
Kai dan Chikara mendatangi Yasuno yang ternyata ia sedang dalam pengaruh sihir. Jika tidak mempunyai petarung, aku akan dipermalukan, dan hanya samurai yang boleh bertarung. Akhirnya petarung dari Ako pun muncul. Pertarungan pun dimulai. Sepertinya petarung dari Ako kewalahan menghadapi petarung dari Nagato. Petarung Nagato dapat memukul petarung Ako hingga terlempar dan terbuka topengnya, yang ternyata itu adalah Kai. Shogun Tokugawa lalu turun dan memerintahkan untuk membunuh Kai karena ia bukanlah seorang samurai. Asuno meminta maaf atas kesalahannya, Kai tidak jadi dibunuh. Tetapi Shogun Tokugawa memerintahkan melepaskan baju besi yang dikenakan oleh Kai, dan Kai pun dipukuli. Malam harinya, penyihir wanita yang ternyata selir dari Kira mengatakan saatnya merebut Ako saat ini, karena pikirannya Asano sedang terganggu. Kira sudah merencanakan untuk merebut Ako dari tangan Asano. Penyihir itu pun menusuk leher dari Kira dan mengeluarkan asap hitam dengan sedikit tiupan lalu menjadi laba-laba. Dengan kemampuan sihirnya, ia menyelinap ke dalam kamar lalu melepaskan laba-laba tersebut ke atas Asano. Asano yang sedang tertidur di bawah pengaruh sihir si wanita. Seperti orang mengigau, Asano mendengar Mika berteriak minta tolong, lalu ia membawa pedang pergi dari kamarnya. Dan melihat Mika sedang diperkosa, lalu Asano menyayatkan pedangnya ke arah Kira. Semua terbangun dari tidurnya, Oishi melihat mata Asano seperti orang yang terkena sihir. Shogun Tokugawa terbangun dan menuju suara keributan terjadi. Keesokan harinya, Tokugawa mengumumkan bahwa hukumannya sudah jelas. Menyerang tamu yang tak bersenjata adalah hukuman mati. Tetapi karena pengabdiannya terhadap Ako dengan mempertimbangkan kehormatannya mati dengan tangannya sendiri, sehingga ia dapat menunjukkan keberanian dan martabatnya. Your mind was poisoned. If I accept. Hari pun berlalu, Asano telah bersiap dengan pakaiannya serba putih menuju halaman istana, dengan disaksikan oleh seluruh pengawal istana dan Shogun Tokugawa. Asano mengambil sebilah pisau siap menusukkan ke perutnya sendiri, sementara Oishi dengan pedangnya siap memenggal kepala Asano. Ini adalah cara kematian yang terhormat bangsa Jepang saat itu. Para samurai pun hendak balas dendam, tetapi Oishi tidak demikian. Jika mereka menyerang saat ini, maka tidak hanya mereka yang mati, penduduk dan petani juga akan mati. Para samurai pun meletakkan pedangnya di hadapan Tokugawa. Mika menuju ke depan hadapannya dan meminta menggantikan ayahnya untuk menjaga Ako. Ternyata Tokugawa sudah mempertimbangkannya agar tidak terjadi perseteruan, maka dimateraikan dengan ikatan pernikahan antara Mika dan Kira. Shogun Tokugawa memberi waktu berkabung selama setahun kepada Mika, setelahnya Kira dan Mika akan menikah. Semenjak saat itu Oishi dan samurai yang lainnya menjadi ronin, yaitu samurai tanpa tuan, dan melarang balas dendam atas kematian Asano. Ako diserahkan kepada Kira, para samurai diusir dari tanah Ako. Siapa yang masih terlihat akan diburu dan dihukum mati. Begitupun Kai dibawa pergi oleh anak buah Kira. Kira memerintahkan kepada anak buahnya memasukkan Oishi ke dalam lubang untuk mematahkan keinginannya. Oishi pun dimasukkan ke dalam lubang. Tahun kemudian, Oishi dikeluarkan dari dalam lubang dan ia dibebaskan. Chikara dan ibunya membawa Oishi pulang. Sesampainya di rumah, Oishi menanyakan anak buahnya. Mereka semua meninggalkan Ako, jawab istrinya. Mika dibawa Kira ke benteng untuk mempersiapkan pernikahannya. Kai dibawa ke pulau dan dijual untuk dijadikan budak. Oishi membutuhkan 3 kuda, lalu Chikara pun mencarikannya. Oishi memberikan pisau kepada Chikara agar ia menemui anak buahnya dan mereka bertemu di Danau Hitam seminggu lagi. Oishi sudah sampai di Pulau Budak. Di sana seseorang menanyai maksud kedatangannya. Oishi menanyakan orang yang berdarah campuran kepadanya. Dan orang itu pun menunjukkannya. Ternyata Kai sedang bertarung dengan monster kepala besar. Kai pun dapat mengalahkannya. Oishi masuk ke dalam arena pertarungan dan menghampiri Kai. Kai langsung menyerangnya. Dan Oishi mengingatkan dirinya bahwa ia adalah Oishi. Kai pun belum mengingatnya, tetap menyerang Oishi. Oishi membisikkan Kai bahwa Mika membutuhkan pertolongannya, akan segera menikah dengan Kira.
Kai berpura-pura bertarung kembali dengan Oishi. Mereka berdua melarikan diri dan mereka pun ditembaki. Kira dilindungi oleh 1000 prajurit dan ilmu sihir. Kai sudah memberitahu kepada Oishi waktu itu. Oishi kini menyadari dirinya salah dan meminta maaf kepada Kai. Kali ini ia menghargai Kai dan meminta bantuan kepadanya. Dan Kai pun diberi pakaian samurai oleh Oishi. I'll come with you. But if you ever kneel before Kira again, I'll take your head. Kira sedang berlatih pedang dengan kedua anak buahnya. Setelah selesai latihan, datang anak buah yang lainnya memberitahu Kai telah melarikan diri dan dibantu oleh seorang samurai. Oishi dan Kai telah sampai di Danau Hitam. Para ronin yang lain menyambutnya dengan senang hati kedatangan Oishi. What I propose ends in death. Di hadapan ronin yang lain, Oishi bersumpah untuk menegakkan keadilan dan akan membalas dendamkan kepada Kira atas kematian Asano yang berujung pada kematian pada diri mereka karena melanggar perintah dari Shogun Tokugawa. Sending Kira to hell! Mereka pun mengatur strategi untuk menyerang Kira dan prajuritnya. Di waktu yang tepat ketika Kira meninggalkan bentengnya, Kira akan mengadakan doa di makam leluhurnya, tetapi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Oishi menyuruh Isogai untuk mencari tahunya. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan samurai yang lainnya sebanyak mungkin untuk menyerang Kira. Tetapi mereka membutuhkan pedang yang bagus. Oishi menyerahkan pedangnya dan berjanji akan membawakan pedang yang banyak saat bertemu kembali. Ia akan mencarikan pedang yang mereka butuhkan. Oishi dan beberapa ronin pergi ke Waitsu, desa pembuat pedang. Sesampainya di sana ternyata desa itu dijaga oleh prajurit Kira. Mereka berpura-pura untuk mencari alat pertanian. Prajurit itu mengetahuinya mereka berbohong. Kai langsung membunuh para prajurit tersebut dan membawa pedangnya. Mereka bermalam di sebuah rumah. Oishi bermaksud pergi ke Hida, tetapi daerah itu sudah dikuasai oleh Kira dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Kai menyarankan pergi ke hutan Tengu karena ia dibesarkan di sana sebelum melarikan diri ke Ako. Pergi ke hutan Tengu dengan maksud mendapatkan pedang yang mereka inginkan. Keesokannya, dengan menunggangi kuda, mereka pergi ke hutan Tengu. Mereka pun memasuki hutan tersebut, banyak suara-suara hantu. Di depan gua, Kai hanya mengajak Oishi untuk masuk ke dalam, yang lainnya menunggu di luar. Kai mengingatkan Oishi apapun yang terjadi di dalam, jangan mencabut senjatanya. Oishi diperintahkan Kai menunggu di bawah patung Buddha, sementara Kai masuk ke dalam ruangan di mana ada sebilah pedang yang menancap di tanah. Datang sesosok makhluk yang selama ini dinamai Tengu. Kai menyampaikan maksud kedatangannya yaitu membutuhkan bantuannya untuk mendapatkan pedang. Tengu menyuruh mencabut pedang yang menancap di tanah. Kai diberitahu Tengu bahwa ayahnya adalah seorang pelaut Inggris dan ibunya adalah seorang gadis petani. Ia ditinggalkan oleh ibunya di hutan Tengu ini. Mereka menemukan, menerima, dan melatih dirinya. Dari belakang Oishi terdengar suara Yasuno dan yang lainnya masuk ke dalam gua. Mereka diserang oleh Tengu. Ternyata itu hanyalah ilusi agar Oishi mencabut senjatanya. Satu persatu dari anak buahnya dibunuh Tengu. Your man, help them. Sementara Kai dapat mencabut pedang yang tertancap di tanah dan menyarangkan pedang itu di leher Tengu. Untungnya Oishi tidak mencabut pedangnya, ia lulus dari ujian. Anak buahnya terselamatkan dan mereka pun mendapatkan pedang yang diinginkan. Kai menunjukkan keunggulan pedang Tengu tersebut, dengan sekali tebas batang pohon dapat terpotong. Mereka pun kembali berkumpul dengan ronin yang lain. Oishi menepati janjinya akan membawakan pedang untuk mereka. Isogai juga telah kembali. Ia mendapatkan info Kira akan mengunjungi makam leluhurnya malam ini. Mereka bersiap menuju makam yang dimaksud. Chikara dan Horibe tetap tinggal di tempat. I write to our children, and their children will be of one blood. Malam harinya, Oishi dan para ronin yang lainnya sudah sampai di makam leluhur dari Kira. Mereka mengendap untuk membunuhnya. Satu persatu prajurit Kira dibunuh. Ternyata Isogai telah terkena sihir oleh si wanita. Ia terbakar dan pemakaman itu dipenuhi api dan ternyata itu hanyalah jebakan.
Oishi memerintahkan pergi, para Ronin dibantai di pemakaman itu. Keesokannya, wanita penyihir mendapati pedang milik Oishi di pemakaman, membawakan pedangnya dan memberitahu kepada Kira bahwa Oishi sudah ia habisi. Baso berhasil dibawa oleh Kai kembali. Ia terpanah ketika menyelamatkan Yasuno dan ia membuat pengakuan terhadap Kai ketika waktu kecil. Oishi menyesali ia tidak segera bertindak ketika Asano mati. Kai berkata keadaan saat ini menjadi keuntungan bagi mereka. Kira mengira mereka sudah mati, mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Keesokan paginya, Kai melihat serombongan kelompok topeng melintasi depan rumah persinggahan. Mereka adalah grup tari pengisi hiburan di acara pernikahan Kira dan Mika. Oishi mencegat mereka, mereka pun mengenali Oishi adalah anak buah dari Asano. I have the letters and passes to prove it. There is no need. You are Lord Asano's men. Yasuno menyesali tindakannya terhadap Kai selama ini. Ia meminta maaf mengenai kejadian memburu monster waktu di hutan. Ia pun menyerahkan pedang milik Baso kepada Kai. 47 Ronin menandatangani catatan tentang keberanian mereka dengan darah. Kai pun ikut menulis nama dan tanda darahnya. Kini Kai telah diterima oleh samurai yang lainnya. We are 47. Malam harinya dengan menyamar sebagai penghibur dan penari topeng untuk acara pernikahan Kira dan Mika. Mereka sudah sampai di depan benteng milik Kira. Prajurit dari Kira mengeceknya. Akhirnya mereka diizinkan masuk ke dalam. Di dalam benteng, para prajurit dan pembantu mempersiapkan untuk acara hiburan pernikahan Kira. Oishi dan anak buahnya mengatur memposisikan diri mereka sesuai yang sudah mereka rencanakan. Kira dan Mika keluar dari ruangan menuju ruang pertunjukan. Mereka duduk bersanding di depan pertunjukan tari topeng tersebut. Pertunjukan pun dimulai, para Ronin dengan senyap segera bergerak. Lalu Ronin yang lainnya menaiki dinding untuk memasuki benteng. Para Ronin membunuh satu persatu prajurit Kira yang sedang berjaga. Sementara Kira sedang asik melihat pertunjukan tari topeng. Yasuno dan Ronin lainnya telah sampai dekat dengan panggung pertunjukan. Penjaga di atas pun berhasil mereka lumpuhkan dan beberapa Ronin menyamar menjadi penjaga. Mika menyadari kehadiran para Ronin dan juga Kai. Chikara, Yasuno, dan yang lainnya memanah satu persatu dari prajurit yang berjaga. Oishi yang sedari awal di atas panggung mengambil pedang hendak menusuk Kira. Ia terkena panah dari prajurit penjaga, untungnya hanya melesat di bagian lengannya. Pertarungan pun dimulai antara Ronin dan prajurit dari Kira. Mika dibawa dan dilindungi oleh prajurit untuk dibawa ke tempat yang lainnya. Kai dengan pedangnya melawan para prajurit Kira. Oishi terus mengejar Kira. Yasuno dan Ronin lainnya menghadapi seorang prajurit yang berbadan dan bertubuh tinggi, yang menjadi petarung dalam turnamen. Seorang melemparkan dinamit ke ruangan peledak. Prajurit tersebut dipancing mendekati ruangan tersebut. Dan ruangan pun meledak. Prajurit tersebut tewas karena terkena ledakan. Kai dan Oishi mengejar mau menyelamatkan Mika dan membunuh Kira untuk membalaskan dendam atas kematian dari Asano. Sementara Chikara bertarung memanah para prajurit. Begitupun dengan Ronin yang lainnya. Kai mengejar ke arah Mika sementara Oishi mengejar Kira. Kai dan Mika akhirnya bertemu kembali. Datang penyihir wanita, ia berubah menjadi seekor naga. Mika pun bersembunyi menyaksikan pertarungan antara Kai dan wanita penyihir yang berwujud naga. Dengan pedang Tengu yang ia miliki, Kai melawan naga tersebut. Naga tersebut lalu menyemburkan api, tetapi Kai dapat menangkis dengan pedang Tenggunya. Kini giliran dari Kai yang menyerang naga tersebut. Kai dapat memukul kepala naga itu dengan pedangnya. Kai terkena sabetan dari ekor naga sampai-sampai ia terlempar. Lalu naga mengancam Mika. Dengan kekuatan iblis yang ia dapatkan dari Tengu waktu masih remaja dulu, ia dapat melompat dan menancapkan pedangnya di kepala naga. Naga tersebut sekarat dan berubah menjadi wujud wanita penyihir kembali dan ia pun mati. Sementara di ruangan lainnya, Oishi menghadapi Kira. Mereka berdua beradu pedang. Dengan api balas dendamnya, Oishi bertubi-tubi menyerang Kira.
Kira bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Akhirnya Oishi dapat menjatuhkan pedangnya dan memukul serta membantingnya. Dan akhirnya dengan pisau milik Asano yang diwariskan kepada dirinya, Oishi dapat menusuk perut dari Kira. Atas nama Asano, Oishi memenggal kepala Kira dan Kira pun tewas. Dengan membawa kepala Kira, prajuritnya berhenti bertarung. Mereka pun kini tunduk kepada Oishi. Pertarungan pun berakhir. 47 ronin dan samurai lainnya pergi meninggalkan benteng milik Kira. Kini mereka sudah sampai di tanah Ako. Para penduduk dan petani menyambutnya dengan senang hati. Mereka menuju makam Asano dan meletakkan pedang di makam tersebut. Shogun Tokugawa sampai di Ako. Ia telah memperingatkan kepada Oishi sebelumnya bahwa tidak boleh balas dendam atas kematian Asano. Atas kejahatan dan ketidaktaatan, mereka pun mendapatkan hukuman mati seperti penjahat biasa. Tetapi karena Oishi dan anak buahnya mengikuti cara-cara kuno Bushido untuk menghormati tuannya dan membalas pengkhianatan, mereka diberikan kematian dengan penghormatan seperti samurai dan akan dimakamkan di samping makam tuannya yaitu Asano secara terhormat. Lady Asano is like her father. Malam harinya, Kai berpamitan dengan Mika karena keesokan hari ia tidak akan berjumpa kembali. Ini adalah malam terakhir bagi mereka berdua. Seperti lagu dari Pak Haji Roma Irama, Malam Terakhir. 10,000 lifetimes until I find you. Keesokan paginya, Oishi dan ke-46 ronin lainnya dengan pakaian serba putih bersiap untuk harakiri di depan Shogun Tokugawa. Shogun memanggil Chikara untuk tidak harakiri. Ia tidak membiarkan keturunan dari Oishi mati, dan ia diperintahkan untuk menjaga Ako. I will not deny our country your bloodline, as you and your samurai have done. Setelah kematian para ronin, kini Ako dipimpin oleh putri Asano yaitu Mika. Film pun berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. For their fear of death has lived down through the centuries.